Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gadis cantik yang masih berusia 22 tahun, tapi dipaksa menikah dengan dokter duda berusia 60 tahun. Bukan karena cinta, tapi karena utang budi ibunya. Tapi siapa sangka, pernikahan ini menyimpan rahasia besar yang bahkan sang ibu pun tidak tahu. Rahasia yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Pernikahan ini datang secepat badai, tiba-tiba dan mengguncang seluruh hidupku. Usiaku baru 26 tahun, dan aku bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit di Jakarta. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa aku akan menikah dengan seorang pria berusia 60 tahun. Namun, semua ini terjadi karena ibuku, dan sebuah rasa hutang budi yang begitu dalam. Namaku Kania. Ayahku telah tiada sejak aku berusia 5 tahun, dan sejak itu hidupku hanya bersama ibuku, Sulastri. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang dokter kaya dan dermawan bernama Dr. Suryo. Sejak aku kecil, beliau selalu membantu kehidupan kami, membiayai sekolahku, menyediakan kebutuhan kami, bahkan hingga aku lulus dan bekerja sebagai perawat. Kebaikan hati beliau seolah tak berbatas, dan aku tahu tanpa bantuan beliau, aku takkan berada di titik ini. Namun, siapa sangka, di balik wajah tenang dan sikap ramahnya, Dr. Suryo menyimpan luka masa lalu yang dalam. Ia pernah dikhianati oleh istrinya sendiri. Perselingkuhan yang membuatnya bercerai dan tenggelam dalam depresi. Saat berada di titik terendah itu, ibuku setia mendampinginya, menyemangatinya, dan membantunya bangkit. Suatu malam, ketika aku sedang dinas malam di rumah sakit, ibuku datang dengan wajah panik. "Kania, Dr. Suryo ingin mengakhiri hidupnya," katanya dengan suara bergetar. Aku terdiam, hatiku serasa tercekat. Sosok yang selama ini terlihat kuat dan tulus ternyata sedang dilanda kehancuran. Di malam yang sama, ibuku berbicara dari hati ke hati. Ia meminta, atau mungkin memohon, agar aku bersedia menikah dengan Dr. Suryo. Bukan karena paksaan, katanya, tapi sebagai wujud terima kasih kita atas semua kebaikannya. Mungkin hanya kamu, Kania, yang bisa menyembuhkan luka hatinya. Aku terdiam. Hatiku berkecamuk. Aku belum siap menikah, apalagi dengan pria yang usianya lebih dari 2 kali lipat usiaku. Tapi di satu sisi, ada rasa bakti, ada rasa tanggung jawab, dan ada luka lama yang belum terbalas. Akhirnya, aku mengangguk. Dengan air mata menggenang, ibuku memelukku erat. "Terima kasih, Kania, semoga keputusan ini membawa kebaikan." 2 minggu kemudian, kami menikah dalam upacara sederhana. Tak ada pesta mewah, hanya akad nikah yang berlangsung di rumah Dr. Suryo. Aku mengenakan gaun putih sederhana, sementara beliau tampil rapi dengan jas hitam. Ketika ijab kabul terucap, jantungku berdegup keras. Aku kini resmi menjadi istri seorang pria yang jauh lebih tua dariku. Dan malam itu pun tiba, malam pertama yang selama ini hanya menjadi bayangan menakutkan dalam pikiranku. Dengan langkah berat, aku menuju kamar yang kini menjadi kamar suamiku. Tangan dan kaki terasa dingin, nafasku tak beraturan. Saat aku membuka pintu, kulihat beliau duduk di tepi ranjang, menunduk dalam diam. "Kania," panggilnya pelan. Suaranya terdengar gugup. Aku berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi yang terjadi setelahnya membuatku benar-benar terpukul. Beliau berdiri perlahan, lalu berkata, "Maafkan saya sudah menyeretmu ke dalam pernikahan ini. Tapi kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan menyentuhmu malam ini, atau kapanpun, kecuali jika kamu yang menginginkannya." Aku menatapnya tak percaya. "Saya hanya ingin kamu menemani, bukan karena keinginan fisik, tapi karena saya ingin sembuh dari masa lalu yang terus menghantui. Aku ingin melindungimu, bukan membuatmu takut," ucapnya tulus. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari pernikahan ini. Bukan sekadar balas budi, tapi mungkin juga takdir.
Takdir yang mempertemukan dua hati yang sama-sama terluka. Seketika, air mata menggenang di pelupuk mataku. Ada rasa hangat yang perlahan menjalari dadaku. Ketakutan yang selama ini menumpuk seperti kabut tebal, mendadak mulai menghilang, berganti dengan rasa yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku mengangguk pelan. Dr. Suryo membalas dengan senyum tipis. Senyum yang sudah lama tidak kulihat sejak ia dikhianati dan jatuh dalam kehancuran. Dengan lembut, ia mengambil selimut dari atas ranjang dan membawanya ke sofa panjang di sudut kamar. "Aku tidur di sini saja malam ini," ucapnya tenang. Dan saat itu, aku tak bisa lagi menahan air mataku. Aku menangis dalam diam, membenamkan wajahku ke bantal dan menutup mulutku agar suara isaku tak terdengar. Malam itu, malam yang begitu kutakuti sepanjang hidupku, justru menjadi malam paling tenang yang pernah kurasakan. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihormati, bukan sebagai istri yang dimiliki, tapi sebagai manusia yang dihargai sepenuh hati. Aku berbaring di ranjang, menatap kosong ke langit-langit kamar, sementara di sudut ruangan, Dr. Suryo telah terlelap di sofa. Tubuhnya tampak lelah, namun wajahnya tenang. Ada kedamaian di sana. Dan malam pertamaku, bukanlah malam yang menakutkan seperti yang kubayangkan. Ia justru menjadi malam yang menyembuhkan. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan, namun setiap detiknya mulai terasa berbeda. Aku mulai menantikan hal-hal kecil, sarapan berdua, berbagi cerita ringan, atau sekadar menonton berita malam bersamanya di ruang keluarga. Sikapnya yang penuh pengertian, tutur katanya yang lembut, dan kesabarannya membuatku merasa nyaman. Tak sekalipun ia menuntutku untuk menjadi istri sempurna. Ia hanya ingin aku bahagia. Suatu malam, ketika listrik mendadak padam, aku refleks berlari kecil ke arahnya. Entah mengapa, berada di dekatnya membuatku merasa aman. "Kamu takut gelap, ya, Kania?" tanyanya lembut dalam kegelapan. Aku hanya mengangguk malu. Dengan sigap, beliau menyalakan lilin dan meletakkannya di meja. Wajahnya yang diterangi cahaya lilin tampak hangat dan begitu dekat. Dalam keremangan itu, aku bisa melihat semua luka di matanya. Kesepian yang selama ini ia sembunyikan dengan diam. Tanpa sadar aku bertanya, "Dokter, pernah merasa sangat kesepian?" Ia terdiam, lalu perlahan mengangguk. "Sering, tapi sekarang tidak lagi. Karena kamu di sini, Kania." Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menunduk, wajahku memanas. Ada getaran dalam dadaku, rasa yang pelan-pelan tumbuh, dan tak pernah kuduga sebelumnya. Rasa yang jujur, yang tulus, untuk seorang pria yang selama ini hanya ingin dicintai apa adanya. Sejak malam itu, hubungan kami semakin dekat. Canggung yang dulu sempat ada perlahan sirna, berganti kenyamanan yang tak bisa kujelaskan. Setiap pagi beliau menyapaku dengan senyum hangat, perhatian kecil yang tak pernah ia lewatkan. Suatu malam saat aku pulang dari minimarket, hujan turun dengan derasnya. Meski memakai payung, bajuku tetap basah kuyup. Begitu membuka pintu rumah, Dr. Suryo langsung menyambut dengan wajah khawatir. "Kania, kenapa basah-basahan begini? Nanti kamu sakit." Tanpa banyak bicara, beliau segera mengambilkan handuk dan menyelimuti bahuku. Aku diminta duduk di sofa, lalu beliau bergegas ke dapur dan membuatkan wedang jahe hangat. Ketika beliau kembali dan menyerahkan cangkir itu kepadaku, ada perasaan yang tak bisa kubendung lagi. "Terima kasih, dokter," gumamku pelan. Ia tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara yang nyaris serak, "Kamu tahu, Kania, sejak ada kamu, rumah ini terasa hidup lagi. Rasanya aku tidak lagi sendiri." Aku menggigit bibir, mencoba menahan gejolak dalam dada. Kutatap matanya yang teduh, mataku mulai berkaca-kaca. Entah dorongan dari mana, aku meletakkan cangkir di meja dan perlahan meraih tangannya. "Dokter tidak sendiri lagi," bisikku. "Aku di sini. Aku akan selalu di sini." Sejenak, ia terdiam. Matanya basah, bibirnya bergetar menahan emosi. Dengan lembut, beliau mengusap rambutku, seolah takut aku akan pergi dan menghilang. Aku menutup mataku,
Membiarkan sentuhan itu mengisi ruang kosong di hatiku yang dulu selalu penuh ketakutan. Malam itu, aku benar-benar jatuh hati. Bukan karena harta, bukan karena belas kasihan, tapi karena ketulusan, karena cinta, yang selama ini hadir tanpa suara. Malam itu, setelah makan malam sederhana yang penuh kehangatan, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda di antara kami. Bukan lagi sekadar basa-basi atau rasa sungkan. Ada kepercayaan dan ketulusan yang perlahan muncul dari sorot mata Dr. Suryo. Di balik pandangan yang dulu selalu diliputi kekhawatiran, kini aku bisa menangkap sisi lembutnya, sisi yang selama ini tersembunyi di balik luka masa lalu. Saat kami menaiki tangga menuju kamar, suasana menjadi lebih hening dan intim. Langkahku terasa berat, bukan karena takut, tapi karena jantungku berdetak begitu cepat. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang, tubuhku menggigil. Bukan oleh dingin malam, tapi oleh perasaan yang menyesak di dada. Aku mengingat kata-kata ibuku beberapa minggu lalu, bahwa pernikahan ini adalah jalan yang harus kutempuh. Namun malam ini, aku merasakan ada yang jauh lebih dari sekadar kewajiban. Ada cinta yang perlahan menyelinap, tumbuh diam-diam dalam kehangatan yang tulus. "Duduklah, Kania," ucap Dr. Suryo lembut. Aku mengangguk dan duduk di sebelahnya. Tanganku diraih perlahan, seperti menyentuh sesuatu yang amat berharga. "Aku tahu kamu takut, Kania." "Aku juga takut," katanya. Suaranya serak, penuh rasa. Aku hanya bisa menatapnya. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutku. Tapi dalam diam, aku mendengar janjinya. Janji bahwa tak akan ada paksaan, bahwa kami akan melewati semua ini dengan cara kami sendiri. Perlahan, dengan saling pengertian. Dan saat itu, beliau mengangkat daguku. Mata kami saling bertaut. Lalu, tanpa kata, bibir kami bertemu dalam ciuman pertama. Lembut, hangat, dan menyentuh bagian terdalam dari jiwaku. Ciuman itu menghapus ketakutanku, mengubah dingin menjadi pelukan, mengubah keraguan menjadi kepercayaan. Setelahnya, kami hanya terdiam. Ia menatapku penuh kelembutan. "Aku ingin kamu tahu, Kania, aku tak pernah menyesali pernikahan ini. Aku hanya ingin membuatmu bahagia." Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, hatiku terasa ringan. Aku tahu perasaan ini tak lagi berasal dari rasa terpaksa. Ini adalah cinta, meski masih muda, masih rapuh, namun nyata. Malam itu kami tidur dalam pelukan, bukan sebagai dua orang asing yang dipersatukan oleh keadaan, tapi sebagai dua jiwa yang mulai belajar saling menyembuhkan. Beberapa bulan setelah malam itu, segalanya mulai berubah. Aku mulai merasakan tanda-tanda kehamilan. Tubuhku lebih cepat lelah, mual menjadi rutinitas baru. Tapi di balik itu, ada kebahagiaan kecil yang mulai tumbuh. Dr. Suryo selalu siaga, merawatku dengan cinta dan perhatian yang tak pernah pudar. Namun, hidup tak selalu berjalan dengan manis. Satu sore, saat aku baru pulang dari kontrol kehamilan, aku mendapat kabar buruk. Ibuku jatuh di kamar mandi. Jantungku seketika nyaris berhenti. Tubuhku terasa ringan, seperti melayang tanpa arah. Kami segera bergegas pulang. Dan saat tiba di rumah, dunia seakan runtuh di hadapanku. Ibuku terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Nafasnya pelan dan nyaris tak terdengar. Dr. Suryo segera melakukan pemeriksaan cepat, namun ekspresi wajahnya menegang. "Ini bukan sekadar cedera biasa, Kania," katanya pelan. "Ibumu mengalami demensia. Mungkin akibat trauma fisik dan usia." Kata-kata itu menancap di dadaku. Aku tercekat, seperti tenggelam dalam gelombang panik dan kesedihan. Rasanya seperti kehilangan, meski ibu masih ada secara fisik di depanku. Tapi jiwanya, seperti menjauh. Hari-hari setelahnya adalah cobaan yang tak pernah kubayangkan. Ibu mulai tak mengenaliku. Kadang ia menyebut namaku, tapi seringkali memanggilku dengan nama orang lain. Atau hanya menatapku kosong, seakan aku adalah asing yang tak pernah hadir dalam hidupnya. Hatiku remuk.
Perempuan yang telah membesarkanku dengan cinta, yang mengorbankan segalanya demi masa depanku, kini tak lagi mengenali anaknya sendiri. Di saat aku nyaris runtuh, Dr. Suryo tetap ada di sampingku. Ia tak pernah pergi, selalu membantuku merawat ibu, membantuku menguatkan diri. Ia tak mengeluh, tak pernah meninggikan suara, bahkan saat aku menangis tanpa alasan. "Kita akan lewati ini bersama, kan ya?" katanya sambil menggenggam tanganku. "Kamu tidak sendirian." Dan di tengah badai kehilangan, aku tahu, aku memiliki seseorang yang tak hanya menjadi suami, tapi juga sahabat, pelindung, dan penopang dalam segala rapuhku. Semakin lama aku berada dalam situasi ini, semakin berat beban yang harus kupikul. Kehamilan ini membuat tubuhku lelah, sementara kondisi ibuku yang semakin menurun, membuat hatiku remuk setiap hari. Tapi di balik semua rasa sakit dan kepenatan itu, aku menemukan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya, kekuatan untuk bertahan. Aku tahu, aku tak bisa menyerah. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk ibu, dan untuk kehidupan baru yang sedang tumbuh di dalam tubuhku. Dr. Suryo, seperti biasanya, tetap setia di sisiku. Ia menjadi sandaran saat aku merasa rapuh, menjadi cahaya di saat segalanya terasa gelap. Kadang aku termenung, dan hanya bisa bersyukur, karena Tuhan mengirimkan seseorang seperti dia di masa tersulit dalam hidupku. Kami saling menguatkan. Aku, ia, dan janin kecil dalam rahimku. Merekalah alasan kenapa aku terus melangkah, meski langkah itu tertatih. Bayi ini menjadi satu-satunya cahaya yang menyala terang di tengah kabut duka. Namun, takdir kembali menguji kami. Seminggu setelah ibu terjatuh, kondisinya semakin memburuk. Meski berbagai upaya medis telah dilakukan, harapan untuk melihatnya kembali seperti dulu mulai pupus perlahan. Di satu sisi, aku harus menjaga kehamilanku. Tapi di sisi lain, aku tidak sanggup meninggalkan ibu yang kini berjuang antara hidup dan mati. Setiap hari, aku duduk di sisi ranjangnya, menggenggam tangan yang dulu membesarkanku dengan penuh kasih. Tatapan ibu sudah tak secerah dulu. Tubuhnya lemah, dan suaranya hampir tak terdengar. Tapi hari itu, ia membuka mata, dan untuk sesaat, aku melihat kembali wajah lembut ibu yang dulu selalu ada untukku. "Jaga bayi itu, Kania, jaga dia baik-baik," bisiknya lirih. Air mataku tak bisa kubendung. "Ibu, kamu harus bertahan. Aku butuh ibu, aku belum siap kehilanganmu." Tapi beliau hanya menggeleng perlahan. "Aku sudah cukup. Nak, kamu akan baik-baik saja. Ini, sudah waktuku." Aku memeluk tubuhnya erat. Pelukan yang dipenuhi rasa takut dan rasa kehilangan yang tak mampu kusembunyikan. Dan beberapa jam setelah itu, ibu pergi. Ia menghembuskan napas terakhirnya dalam damai, meninggalkan dunia ini, dan juga meninggalkan lubang besar di hatiku yang belum siap melepaskannya. Hari itu, aku merasa seperti kehilangan separuh dari jiwaku. Namun, di tengah kesedihan itu, Dr. Suryo tetap setia di sisiku. Ia tak banyak bicara, tapi setiap pelukannya, setiap tatapannya, memberi kekuatan yang tak terucapkan. Ia memeluk duka bersamaku. Kami menangis dalam diam, dan saling menopang saat dunia rasanya runtuh. Setiap hari setelah kepergian ibu adalah perjuangan. Tapi juga sebuah pelajaran, bahwa hidup ini begitu rapuh, namun selalu menyimpan harapan jika kita bersedia menjaganya. Dr. Suryo memastikan aku mendapatkan perawatan terbaik selama masa kehamilan. Ia merawatku dengan kelembutan, mencintai aku dengan cara yang sederhana tapi dalam. Dan di setiap ketakutan yang datang di malam hari, ia selalu hadir untuk meyakinkanku, kita akan lewati semua ini bersama. Kehilangan ibu menjadi luka terdalam dalam hidupku, namun sekaligus menjadi titik balik. Aku mulai belajar menerima, bukan hanya karena harus tapi karena kini, akulah yang bertanggung jawab atas kehidupan baru yang akan lahir. Beberapa bulan kemudian, tangisku pecah kembali. Tapi kali ini bukan karena duka, melainkan karena kebahagiaan. Aku melahirkan seorang bayi perempuan cantik yang sehat. Seorang malaikat kecil yang kami beri nama Kania,
untuk mengenang sosok ibu yang telah mengorbankan segalanya untukku. Saat pertama kali menggendongnya, Dr. Suryo menangis. Pria yang selama ini tampak kuat dan bijak itu menangis haru. "Terima kasih, Kania," bisiknya. "Kamu memberiku alasan untuk hidup lagi." Dan hari itu, rumah kami terasa hidup. Meskipun ia telah berusia lanjut, Dr. Suryo berkata bahwa ia tak pernah merasa lebih muda selain saat itu, saat melihat kehidupan baru lahir di dunia. Kania kecil menjadi simbol dari segalanya: cinta, pengorbanan, dan harapan. Ia hadir sebagai penutup luka dan sebagai awal dari perjalanan yang baru. Aku memang kehilangan ibu, tapi aku tidak kehilangan arah. Karena kini, aku memiliki keluarga kecil yang memberiku kekuatan baru. Dalam segala cobaan yang kami lalui, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak sendiri. Kami bersama. Dan kami akan terus melangkah, meski hidup tak selalu mudah. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.